Ini nggak terlalu dekat, Mas. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kelompok A beserta pendamping dari Universitas Mitra. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada acara workshop penulisan analisis dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA dan KB di 120 kabupaten dan kota di Indonesia. Perkenankan, saya Monita selaku moderator pada acara hari ini untuk menjelaskan agenda acara hari ini. Acara akan berlangsung selama 1 jam dari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Pada acara workshop hari ini akan ditampilkan template penulisan analisis dampak dan juga nanti akan saya informasikan terkait sistem upload dokumennya. Terkait isi dan format penulisan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD, dan nanti terkait informasi upload dokumennya seperti apa akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, 2 minggu yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan persiapan penulisan analisis dampak dan kebijakan untuk pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA dan KB di 120 kabupaten dan kota. Kemudian minggu lalu kita telah mengadakan juga kegiatan penguatan penulisan analisis dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA dan KB. Dan selanjutnya pada minggu ini kita akan mengadakan workshop penulisan awal analisis dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA dan KB. Harapannya dengan kegiatan ini, Bapak dan Ibu dapat menjadi lebih siap dan paham dalam nanti melakukan penulisan analisis dampak tersebut. Selanjutnya, kepada Prof. Laksono dipersilahkan untuk menyampaikan poin-poin terkait penulisan analisis dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA dan KB. Kepada Prof. Laksono dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa kelihatan saya dan ya. Jelas ya? Ya, kita di rumah nih, work from home. Ya, oke. Jadi sebagaimana jadwal ya, kita bulan Oktober ini harus mulai menuliskan apa yang harus bisa kita lakukan untuk dokumen dampak pandemi COVID-19. Nah, untuk ini kita mungkin waktunya sekitar 1 minggu 2 minggu ya, karena akhir Oktober itu sudah harus selesai nih polisi bill dan segalanya ya. Memang ini kegiatan yang cepat sekali, karena memang kita butuh kecepatan ya. Oke. Nah, di sini nanti saya akan membahas template-nya, template yang bisa dipergunakan sebagai semacam patokan ya untuk penulisan yang nanti akan dikerjakan bersama oleh Dinas Kesehatan dan pendamping. Nah, ini yang menarik nanti, yang jelas penulisan itu bersama-sama dan nanti Mbak Monita akan menggambarkan caranya untuk menyimpan di
Google Drive ya, sehingga semua pihak itu bisa updating secara mudah dan kita bisa kontrol pada kemajuan penulisan. Nanti sesi berikutnya ya. Oke, saya akan masuk dulu mengenai template tadi atau formatnya. Saya share screen ya, Mbak Mulita ya. Ya, silakan, Prof. Ya, saya share screen. Ya, share. Nah, ini. Bisa kelihatan? Ya, sudah terlihat. Ya. Ya, jadi ini formatnya ya. Jadi kita harapkan itu ada sebuah dokumen yang tidak tebal-tebal amat ya, kalau bisa maksimum 7 halaman ya. Ya, di mana ada ringkasan eksekutif ya 300 kata, abstraknya ya, dan kata pengantar, pendahuluan, kemudian tujuan penulisan, metode, hasil, kemudian analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap program KIA dan KB, serta kesimpulan, dan referensi dan lampiran-lampiran. Oke, nah template ini atau format ini coba diikuti dengan detail ya, sehingga kita mudah sekali menggunakannya ya. Artinya kalau saya lihat datanya itu mudah sekali diakses. Oke, kalau kita coba lihat ya seperti ini ya. Lebih detail, daftar isi, kemudian ringkasan eksekutif. Itu ada kata pengantar. Jadi isi antara lain, mengapa menulis dokumen ini. Jadi sekali lagi bahwa dokumen ini adalah usaha untuk memonitor dampak pandemi COVID-19 dan ini merupakan kegiatan Kemenkes di Dinkesmas yang dipergunakan juga sampai ke kabupaten kota. Nah, untuk siapa? Tentunya ke berbagai stakeholders di daerah. Gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan seluruh pihak terkait di masyarakat. Nah, karena itu mohon dilihat ya bahwa bahasanya juga bahasa yang sederhana ya, tidak terlalu complicated dan juga tidak terlalu tebal ya. Oke. Nah, kemudian juga apa harapan dari dokumen ini? Tentunya untuk dasar analisis kebijakan dan rekomendasi ke berbagai stakeholders. Nah, oke, sekali lagi ini ya. Jadi kita akan menekankan bahwa kegiatan monitoring oleh pusat ini settingnya di kabupaten ya. Jadi ada 120 kabupaten kota ya. Masih dengan saya Mbak Monita ya? Iya. Masih, Prof. Oke. Dengar. Kalau ada gangguan saya diberitahu ya. Nah, Ya, siap, Prof. jadi seperti itu ya. Nah, kemudian pendahuluannya. Jadi ini gambaran singkat mengenai Kabupaten XXX, kemudian strategi KIA dan KB, dan deskripsi mengenai program KIA KB sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, kronologi kejadian COVID-19 dari bulan Maret sampai ke bulan terakhir dan angka penambahan kasusnya. Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman di kesehatan dan ditulis secara singkat ya. Nah, apakah trennya meningkat atau mungkin sama sekali belum ada kasus atau turun atau apa? Dan apakah ada cluster? Ya, kan macam ini. Dan juga masih ada lagi, silakan tambah lagi, ada berapa lagi ya, monggo ya. Nah, kemudian yang ketiga, adakah kebijakan yang berubah di dalam pencegahan COVID-19 ini? Apakah ada satgas di daerah Anda? Apakah ada PSBB? Kapan? Oleh siapa ya? Nah, kalau tidak ada PSBB, apa yang kebijakan lainnya yang diterapkan untuk menghadapi COVID-19 di wilayah saudara ya? Dan bagaimana tindakan Dinkes? Apakah ada respon selama ini? Dan bagaimana kepatuhan masyarakat? Nah, ini misalnya gini data kualitatif yang bisa kita catat dan kita presentasikan nantinya. Kemudian juga penggunaan anggaran, termasuk realokasi untuk penanganan kebutuhan. Apakah ada perubahan POP, DAK, ada APBD dari PAD asli, ya. Dan bagaimana klaim pembayaran COVID-19, kemudian dan jam persal, dan semuanya terkait dengan pembiayaan ini bisa dituliskan. Ya. Kemudian pengelolaan SDM, apakah ada dampak pandemi COVID-19 terhadap SDM kesehatan? Apakah ada kekhawatiran yang sangat di SDM kesehatan di berbagai lembaga kesehatan terhadap COVID-19? Apakah ada kekurangan APD misalnya nih? Ya, dan macam-macam lain yang nggak perlu ya. Oke, jadi ini bagian yang kita sebut sebagai pendahuluan. Nah, kemudian masuk ke tujuan monitoringnya. Jadi
dokumen ini memang monitoring apakah program-program KIA-KB terkena dampak langsung dan tidak langsung pandemi COVID-19. Nah, di sini tidak ada gizi ya, karena gizi nanti punya laporan sendiri ya. Jadi kita hanya KIA dan KB. Kemudian ini juga berusaha menjawab pertanyaan apakah ada kenaikan kematian ibu dan bayi akibat pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sebulan ini. Nah, ini akan jadikan dasar untuk analisis kebijakan dan rekomendasi untuk pemulihan atau program mitigasi risiko COVID-19 kalau belum ada masalah. Metodenya, kita sudah membahas lama, ini ada tahapan kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi mixed method, dan data kuantitatifnya itu data rutin ya, yang dikirimkan ke pemerintah pusat, yaitu data Komdek. Memang kita masih menunggu SIMAT NIO ya, tapi kita belum tahu ya kapan jadinya ini. Jadi yang minimal kita pakai data Komdek ini. Ya. Kemudian data ini nanti memang banyak ya indikator-indikatornya. Nah, nanti juga akan ada pemilihan, tidak semua indikator yang ada di Komdek itu akan dipakai sebagai laporan. Ya. Mungkin kita akan mengambil sekitar 5 atau 6 indikator ya, yang kunci-kunci untuk menentukan apakah ada dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA-KB. Nah, kemudian tahapan kualitatif ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh staf untuk menyelidiki alasan perubahan tren dari data kuantitatif dampak COVID-19 dan melakukan observasi maupun wawancara ke Vaskes. Ya. Jadi ini menarik kita dari catatan perjalanan atau rapat-rapat dan sebagainya, dan nanti videonya Bu Sri udah jadi, Bu Monika. Ada video khusus mengenai ini yang tentang data ya. Untuk saat ini belum dapat kita tampilkan, Prof, karena masih ada proses pengeditan. Tetapi pada kesempatan ini Bu Siwi-nya langsung sudah hadir bersama. Oh ya, oke. Nanti Bu Siwi akan menjelaskan sebentar mengenai hal ini ya. Ya, sehingga data kuantitatif ini ada yang tadi sifatnya naik turun, data tanpa pola. Nah, ini yang kemudian dikaji lebih mendalam dengan data kualitatif. Oke. Nah, jadi intinya untuk memberikan gambaran mengenai dampak negatif terhadap PMKIA di wilayah saudara. Nah, yang penting bisa menggambarkan mekanismenya sehingga dampak negatif ini. Dan detail mekanisme itu bisa dilihat di referensi, misalnya penelitian dari Semeru ya, Mbak Monika ya, nanti bisa dilihat. Itu ada semacam penelitian yang cukup besar, tapi hanya 5 kabupaten kota, masalah ya. Itu menggambarkan mengenai mekanisme terjadinya dampak tadi secara cukup detail. Nah, itu bisa dirujuk ke penelitiannya Semeru yang ada tinggal klik di web. Ya. Oke, nah sekarang coba Bu Siwi untuk memberikan gambaran mengenai data kualitatif nih. Monggo, Bu Siwi. Selamat siang, Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita bisa membedakan antara penelitian kualitatif dan data kualitatif ya sebetulnya. Kalau penelitian kualitatif memang harus menggunakan langkah-langkah yang sudah harus yang ada ya. Tetapi kalau data kualitatif itu sebetulnya banyak sekali berserakan ada di mana-mana. Jadi data kualitatif itu bisa didapat dari misalnya ada dokumen pertemuan atau meeting, kemudian ada dari online misalnya berita koran seperti itu, kemudian juga wawancara yang tidak formal atau tidak sengaja memang wawancara untuk kemudian direkam dan sebagainya. Misalnya kita meminta penjelasan dari beberapa orang terhadap suatu data gitu. Jadi sebetulnya data kualitatif itu akan banyak sekali didapat di dalam misalnya catatan-catatan yang sudah ada atau kemudian hasil rapat, hasil diskusi dan sebagainya. Jadi saya kira itu adalah hal-hal yang bisa dimasukkan di dalam laporan tersebut gitu ya. Jika ada misalnya sumbernya itu harus ditulis. Misalnya ini berdasarkan hasil rapat pada tanggal sekian gitu ya. Atau berdasarkan berita online, berita koran pada koran apa, tanggal berapa gitu.
ini sebaiknya memang dimasukkan supaya kita bisa kemudian trace back lagi data-data kualitatif yang kita punya itu memang berdasar pada apa namanya. Jadi ada dasarnya lah gitu. Kalau misalnya itu berdasar pada wawancara dengan seseorang yang mungkin secara tidak sengaja atau tidak formal, katakanlah seperti itu juga bisa dari narasumber, mungkin tidak perlu disebut namanya, tapi disebut inisialnya saja misalnya. Atau apa namanya, katakanlah staf dari puskesmas mana, misalnya seperti itu. Jadi saya kira kekhawatiran bahwa kita harus melakukan penelitian kualitatif yang rigid, mulai dari menyiapkan apa namanya pertanyaan penelitian dan sebagainya yang kemudian direkam, ditranskrip dan sebagainya itu tidak seperti itu ya. Jadi artinya bisa dikumpulkan dari banyak tempat begitu. Begitu Prof. Laksono. Ya, makasih. Jadi Bu Siwi ini adalah antropolog ya, yang memang pekerjaan sehari-hari itu meneliti kualitatif ya untuk kesehatan, antropolog kesehatan, dan memang yang kemarin minggu lalu kita bahas ya. Jadi data kualitatif ini suatu aset ya atau harta yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pimpinan sebuah lembaga atau eksekutif ya, termasuk kepala dinas kesehatan dan stafnya. Nah, jadi memang sekali lagi bahwa kita ini monitoring ya, jadi bukan penelitian ya, walaupun nanti bisa juga kita masuk ke penelitian yang sifatnya menyuruh ya. Oke, nah intinya sekarang bagaimana data yang ada di tadi mungkin berserakan tadi atau di mana-mana ada tadi ya, bisa rapat, bisa observasi kunjungan dan macam-macam ya, catatan perjalanan tadi ya. Nah, itu bisa menerangkan ke arah kuantitatif tadi. Nah, ini memang kemampuan eksekutif untuk melakukannya ya. Ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan lagi ya, jadi ini sebenarnya halo, Bu. Masih bisa lihat saya? Belum? Belum kelihatan, Prof. Apa? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya. Ya. Sudah bisa? Belum? Belum juga. Ada masalah. Oh ini share screen. Ya, sudah. Ya, tapi ini lagu ini. Yeah. Format. Jadi berubah ya? Nah. Ya, jadi di sini kita akan melihat data kualitatif itu sebagai semacam mendalamkan kuantitatif tadi. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke analisis dampak, dan sini letaknya referensi pengalaman tempat lain, ya, untuk kita melihat sebenarnya apakah betul ada dampak pandemik COVID-19 pada indikator-indikator pelayanan KIA dan KB ya di daerah ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian juga bagaimana COVID berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas promotif, preventif, dan sebagainya ya. Kemudian apa saja risiko KE dan KB yang muncul di masyarakat dikarenakan pengaruh COVID-19. Ya, ini juga perlu dilihat. Dan juga mulai melihat formulasi strategi. Jadi ini, kalau tadi di atas itu lebih banyak pada datanya ya, data kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kita mulai untuk menggabungkan ya dengan berbagai konsep dan referensi yang ada di tempat lain. Sehingga nantinya akan membawa kita pada kesimpulan apa betul dalam proses monitoring ini kita menemukan pengaruh COVID-19 terhadap implementasi program KIA dan KB yang sudah direncanakan, misalnya mengganggu ya. Terus juga ada macam terjadi tapi tidak mengganggu atau bagaimana itu nanti bagian dari yang menarik mengenai kesimpulan.
Kemudian juga yang ini yang agak berat ya, apakah ada pengaruh COVID-19 terhadap angka kematian ibu ya? Apakah meningkat atau menurun atau tetap? Nah, ini juga menarik ya. Juga terhadap angka kematian bayi. Serta mungkin nanti kesimpulan lainnya mungkin ada ya. Dan sekali lagi bahwa ini 120 kabupaten kota ya. Mungkin juga ada kesimpulan yang ada di konteks di Jawa Barat, tapi juga ada konteks di Papua yang berbeda barangkali ya. Kita nggak tahu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini semua urusannya bukan hanya untuk pusat ya, tapi untuk urusan di kabupaten kota dan juga di provinsi. Sekali mungkin ada variasi-variasi, nggak ada masalah. Nah, tapi intinya kesimpulan 1 dan 2 ini yang mungkin jadi intinya. Dan nanti akan diteruskan dari analisis kebijakan untuk rekomendasinya, hal-hal yang mungkin efektif untuk memulihkan siapa saja yang harus menindaklanjuti, dan ini stakeholders tadi, dari mana sumber daya digunakan, apa dari APBN atau APBD, atau dari dana kemanusiaan, dan sebagainya, bagaimana timeline-nya, dan juga apa indikator keberhasilan pemulihan. Mungkin nanti ini akan masuk banyak ke dokumen analisis kebijakan, dan juga formulasi rekomendasi. Oke, saya kira ini, Mbak Mulita, dan mungkin sudah baca sebelumnya ya, tadi pagi sudah dikirim ya. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya, kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memberikan komentar, atau jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya ataupun mengetikkannya di dalam room chat. Tadi pagi saya sudah membagikan dokumen tersebut di dalam WA Group. Nah, itu mungkin tadi pagi sudah ada yang sempat membaca dan mungkin ada pertanyaan. Dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya ataupun mengetikkannya di dalam room chat. Di sini sudah ada pertanyaan, Prof. Ini dari Dr. Ratnasari dari Kota Padang. Yang membuat analisa dan menulis data kualitatif ini siapakah? Apakah Dinas Kesehatan atau nanti pendampingnya, Prof? Bersama-sama. Jadi konsensus kan ya. Bisa dibuka nggak, Bu? Bisa dibuka nggak, Bu Ratna? Ya, sebentar. Jadi bersama-sama. Tapi kalau yang mengumpulkan data tadi dari Dinas. Iya, karena waktunya 2 minggu ini, dan kalau saya baca, tadi saya sudah sempat baca yang disampaikan Mbak Monita, itu memang banyak yang bisa kami jawab di sana, tentang anggaran dan lain-lain sebagainya itu sangat bisa kami jawab. Tapi mengenai keadaan di lapangan, untuk menulis kita dengan luas Kota Padang yang 23 puskesmas dan 104 kelurahan, 18.000 ibu hamil, 81.000 balita dan lain sebagainya itu, dan mohon maaf mungkin tenaga kita di seksi Kesga saya itu sangat minim, dan kegiatan lain juga ada kegiatan-kegiatan lain juga yang kita lakukan. Jadi itu gimana masukannya itu, Prof? Iya, betul, Bu. Jadi justru itu, nanti kita misalnya begini, Bu ya, Ibu bisa nggak mengumpulkan para puskesmas tadi ya, atau bikin semacam wawancara ya. Ini kan pekerjaannya Ibu ya, jadi betul nggak? Iya. Ya, dan memonitor juga pekerjaannya Ibu loh, betul nggak? Iya. Kalau data bulanan kami sekarang kan mengumpulkan data nih, TW3 nih. Dan apakah dari data itu sajakah sudah cukup atau gimana? Ya, nah ini yang menarik ya, si pengamatan tadi, Bu ya. Pengamatan tadi, apakah betul terjadi penurunan angka kunjungan ke puskesmas? Ya, Bu. Ya, itu bisa dilihat nggak, Bu? Nah, nanti dibahas bersama dengan timnya dari perguruan tinggi ya. Halo, bisa dibahas ya? Ya. Nah, kemudian apakah terjadi semacamnya ini? Ketakutan ibu-ibu untuk datang tadi kalau memang turun ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa tertangkap tidak, Bu, oleh Ibu sebagai Kepala Bidang Kesga nih? Iya, Pak, Prof. Dari awal dan dari sampai ke sini pun sudah, alhamdulillah sudah. Tapi mungkin menulis dan lain-lain sebagainya itu mungkin ada kesempatan kita untuk itu, mungkin nanti yang 2 minggu mungkin terlalu pendek waktunya, Prof. Ya, justru itu, makanya ada pendamping tadi. Kan Ibu bisa aja ngomong seperti ini toh. Ya. Bisa nggak dalam Zoom itu, nah, nanti yang menangkap, menuliskan itu dari perguruan tinggi bisa juga seperti itu. Nah, bisa dipahami, Bu ya? Ya, karena gini,
kita itu sebagai manajer itu ditekan waktu betul Bu ya, karena November kan sudah harus ada semacam laporan juga mengenai APBN ataupun DAK dan itu Bu ya, betul nggak Bu? Dan biasanya sekarang ini memang tekanannya tinggi sekali, tekanan waktunya. Tapi tetap kembali lagi kita fokus pada pekerjaan masing-masing yang di monitoring ini. Jadi misalnya nanti tekniknya ya, misalnya Ibu katakan ya memang di daerah Padang itu dari ini terjadi penurunan. Itu Ibu ngomong aja dalam rapat bersama dengan tim dari Andalas Bu ya. Jadi ini kita lakukan ada satu kerjasama yang baik ya. Direkam dan nanti akan ditulis juga oleh tim dari Andalas ya. Coba deh Bu, dibikin. Iya. Ya, paham ya? Iya paham, karena kami dengan rekapan bulanan ini aja sudah memakan waktu hampir sampai tanggal 10 itu kan ngisi Komdat dengan laporan yang sebanyak itu Prof dari semua KIA lah ya. Mungkin memang itu sudah termasuk juga sekalian, tapi nanti tambah dengan analisa, tambah dengan wawancara dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa memakan waktu yang agak lama juga gitu Prof. Betul Bu, tapi tadi harapan kita ini begini ya, kita sebagai bangsa jangan hanya ambil data terus, ngirim terus, ya, tapi nggak ada waktu untuk analisis, Bu. Paham ya? Kalau kerjaannya hanya ngumpulin data terus, nanti kita jadi pengumpul data, nggak akan bikin kebijakan, Bu ya. Jadi, nah, ini kita bantu dengan pendampingan supaya apa-apa yang dikirimkan tadi itu bisa terbaca dan ada sebuah analisis, Bu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Iya Prof, kita coba nanti. Coba deh. Iya Prof. Kayaknya saya juga menarik juga sebenarnya. Nanti kita dapat suatu kesimpulan, dapat data dan dapat jadi basic juga nanti di tahun 2021 kita juga lokus AKN nanti mungkin itu. Kita coba nanti Prof. Dan modul yang dikasih Mbak Monita tadi sudah bisa memberikan gambaran dan bisa untuk kita menulis nantinya. Terima kasih Prof. Ya. Dan dibantu oleh tim dari Andalas Bu ya. Jadi ini Iya Prof Masrul, iya. Kan bisa tuh sambil Zoom atau telepon rapat itu direkam dan nanti ditulis oleh tim Andalas karena para program ini lebih aktif menulisnya, waktu menulis barangkali ya. Iya, waktunya itu dan ya. Pak Masrul tidak biasa aja. Ya, oke. Pak Masrul ada di sini, Pak Masrul. Atau tim dari Andalas ada? Ada Prof. Silakan. Bisa komentar nggak ini? Supaya hubungannya itu... Pak Laksono. Ya, silakan. Ya. Pak Laksono. Ya. Saya terutama Prof. Masrul. Ya, silakan Prof. Ya, saya sudah mengikuti tadi ya. Nanti tinggal menurut saya untuk bertemu dengan Dr. Ratna dan teman-teman yang 3 kabupaten lain untuk lebih intens dari apa ini. Ya, apalagi nanti sudah kita set pula Zoom sehingga lebih selama ini baru dengan telepon-teleponan dengan WA, saya akan mencoba dengan Zoom benar dengan beliau berempat ini supaya duduk untuk bisa ya. Sebab mengunjungi ke lapangan kan tidak mungkin walaupun Bu Rana dengan jarak saya itu paling-paling jaraknya hanya 15 kilo ini. Iya, Bro. Sudah ada pengumuman tidak boleh lagi gitu. Ya, tidak boleh. Ada mahasiswa bimbingan saya dapat Pak, kami tidak boleh ke sana. Kebetulan kita ada membantu beliau adalah di beberapa puskesmas untuk persoalan gizi itu Pak. Ya. Tapi dari pembicaraan itu kita tidak boleh lagi. Jadi kita mencegah nanti akan kita coba ya dalam beberapa hari ini. Kita memakai Zoom saja ya. Sehingga rapat kita yang Padang, Pesisir Selatan saya juga sudah ngomong. Kemudian adalah Agam dan kemudian adalah Pasaman Barat. Itu Pak Laksono sehingga kita akan mencoba untuk mengintenskan sesudah ini dengan apa ini. Itu kegiatan kita Pak Laksono. Ya. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Asih dan Bu Ifta ya. Jadi ini memang mirip ya. Jadi artinya ini kita harapkan sekali lagi ini suatu inovasi ya yang baru pertama kali kita bikin. Tapi tadi yang Bu Ratna katakan sibuk untuk ngumpulin data ya. Nah data itu sekarang saatnya kita analisis Bu ya. Jadi jangan sampai cuma ngumpulin kita nggak tahu dan hanya capeknya aja Bu. Belum sempat, udah ada feedback secara online dengan kepala puskesmas sudah sih Pak di lapangan, tapi tidak terinci dan menulis baik seperti itu dan ya nanti pendamping mungkin yang bisa bantu. Ya makanya ini kita coba deh
sekali lagi ini belum pernah terjadi loh seperti ini, betul nggak? Iya, namanya juga pandemi, Pak. Ya, Dan pandemi. dan dari modul itu bagus, banyak pertanyaannya yang kegiatan kita banyak yang tidak terlaksana, pelatihan, ponet, peningkatan kompetensi, referral dokter dan lain sebagainya itu belum terlaksana. Kegiatan kita baru sampai bulan Februari, akhir Maret, setelah itu berhenti. Juli kegiatan sedikit, berhenti lagi sekarang dan terjadi signifikan peningkatan kasus. Ya, Itu, nah, Prof. ya ini menarik Bu ya. Ini salah satu yang harapan kita sudah ini kan direkam juga ya. Nah ini udah jadi catatan juga Bu. Jadi kita jangan seperti stres betul nanti seperti pengejar-pengejar. Enggak. Oh ya. Apa yang dikerjakan sehari-hari itu kita catat. Jadi Iya. Ini pertanyaan dari Mbak Asih Triani ya. Apakah dinas kesehatan yang menyiapkan data dari tuan UI yang membuat dokumen? Oh tidak. Jadi data tadi seperti yang bisa bicara seperti ini yang ada nanti bersama-sama dengan tim UI itu akan membuat dokumen analisisnya. Jadi bersama-sama ya. Nah bersama-sama itu memang kita nggak bisa ketemu tatap muka ya, tapi yang bisa kita lakukan entah pakai WA group atau menggunakan Zoom yang kita sediakan atau telepon apapun yang dipakai ya. Nah dan nanti juga ada dokumen yang disimpan di Google Drive, nanti Mbak Mulita akan merangkam ya. Jadi akan terjadi suatu proses yang betul-betul harapannya itu ada chemistry antara kimiawi yang bagus, hubungan yang bagus antara Dinkes ya, seperti Bu Ratna, dengan teman-teman di Andalas, Prof. Masul dan juga stafnya ya. Nah ini kita coba. Nah kemudian dari Bu Ifta ya, jadi ketersediaan dan kemampuan ya untuk mendata. Nah ini Bu Ifta ya, jadi yang dikatakan Bu Ratna itu ya kemampuan Bu Ratna ya untuk menangkap tadi ya. Dan tadi Bu Siwi sudah menyatakan ya ada laporan-laporan rapat ya, ada toh rapat-rapat, ada monitoring tadi, ada pasti ada semuanya. Nah jadi logika yang dipakai itu ini adalah pekerjaan sehari-hari loh ya, bukan tambahan pekerjaan. Mohon dilihat ya, di Kesga itu dampak COVID itu harus dipikirkan, dan Bu Dirjen sudah pesan bahwa jangan-jangan nanti banyak ibu-ibu meninggal atau anak-anak meninggal gara-gara bukan COVID-nya, tapi gara-gara tadi efek samping tadi. Ya, jadi mohon ya kegiatan kompilasi data tadi jangan dianggap seperti Bu Siwi peneliti kualitatif yang internasional sampai ke Harvard sampai mana. Dia menyatakan dari data kualitatif yang dimiliki oleh para manajer. Iya. Ya, nah, ini tinggal bagaimana kita mengumpulkan jadi satu yang sistematis. Gitu. Begitu, Bu Ifta. Masih ragu-ragu? Ya, Prof, terima kasih. Maksudnya, walaupun memang sudah ada data, memang betul yang kompilasinya itu loh, Prof. Kadang kan justru kompilasinya itu yang belum dipikirkan dan belum dilakukan, sehingga itu sebenarnya juga mungkin pekerjaan yang baru buat Bapak Ibu itu, dan saya sebenarnya malah mungkin ingin ada yang dari share dari sebenarnya bagaimana mereka apakah mau mampu untuk melakukan kompilasi itu. Kalau datanya saya yakin memang sudah ada, tapi kompilasi itu sendiri kalau dari pengalaman saya itu juga sesuatu pekerjaan yang intensif seperti itu. Ya, makanya dibantu oleh tim pendamping Bu ya. Untuk kompilasi tadi, untuk memilah-milah mana yang penting, mana yang nggak penting. Tapi mau lihat ini, sebenarnya ini pekerjaan sehari-hari loh, Bu ya. Bukan pekerjaan baru loh. Betul nggak? Coba ini dari seksi Kesga Gizi Kota Depok. Ya, mungkin dari dinas mungkin bisa share apakah ini baru atau... Ya. Mungkin baru kan belum pernah dikompilasi ya. Nah, tapi ini satu tuntutan manajerial dari pusat bahwa perlu ada monitoring seperti ini. Ya. Silahkan dari seksi Kesga. Ini ada Depok yang ingin menyampaikan pengalamannya, Prof. Ingin sharing pengalaman. Dipersilahkan dari seksi Kesga Gizi Kota Depok. Baik, terima kasih Mbak Monita. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, Prof, selamat siang. Saya Rin, Prof, dari seksi Kesga Gizi Depok. Jadi kemarin kalau kami sudah melakukan pertemuan pendahuluan, mungkin kalau ada pendamping UI di sini sudah ada juga Mbak Rizky.
Kami sudah melakukan pertemuan pendahuluan Prof via Zoom, kemudian menentukan jadwal, menentukan tugas masing-masing, dan yang terakhir adalah menentukan apa yang mau ditulis gitu ya dari beberapa indikator gitu kan. Kemarin Prof Hadi dari UI sempat menanyakan kepada kami apa sih yang ada di kepalanya ibu-ibu yang ada di Dinkes, karena kami semua ibu-ibu kebetulan sama kepala bidangnya. Kami merasa ini tantangan ya Prof, challenge, karena selama ini kami memang hanya melakukan kegiatan jarang-jarang melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kami lakukan, dampaknya seperti apa begitu ya. Dan kebetulan di sini teman-teman rencanakan mau menjadi fungsional admin Prof, administrator kesehatan. Nah, administrator kesehatan inilah yang nanti tugasnya adalah melakukan pengkajian. Jadi di sini ajang kita belajar, Prof, sebetulnya. Jadi saya bilang kemarin Prof Hadi, ini kayak saya bikin skripsi atau tesis ya, Prof. Jadi saya nulis, nanti saya kasih ke Prof nih. Kalau menurut Prof gimana? Oh, ini harus diperbaiki gininya, balik lagi. Oke, saya maju lagi kemudian. Nah, akhirnya kami membuat jadwal setiap hari Senin untuk melakukan konsultasi. Jadi seperti itu yang kami lakukan di Depok, artinya memang semua ini dilakukan oleh dinas, karena salah satu fungsi manajerial dinas yang selama ini belum tergali gitu Prof, karena selama ini kan kita ngerjain kegiatan aja, padahal harusnya ada nih, dan ini dibantu oleh, kebetulan nih kita belajar jadinya, bagaimana cara membuat kajian yang baik gitu kan, dengan pendampingan dari universitas begitu. Jadi ini kesempatan, kalau kami melihatnya ini menjadi kesempatan ya, challenge gitu. Makanya saya selalu pingin ikut kegiatan ini, apalagi dokumennya udah disampaikan tadi Prof, isinya ini, tinggal kita tulis aja deh gitu dengan data-data, dan udah tinggal kita minta tolong sama pendamping dilihatin udah bagus belum tulisan kita, udah benar belum, ada lagi nggak kira-kira yang kurang. Gitu Prof kalau dari Depok. Jadi kami sudah membuat jadwal sampai dengan nanti di November yang tenggatnya harus mengeluarkan policy brief gitu ya. Itu Prof dari Depok. Demikian. Ya, terima kasih Ibu. Maaf saya namanya lupa, Bu siapa? Bu. Saya Dr. Rin Prof. Siapa? Ibu Dr. Rin. M. Rin, Dr. Rin. Dr. Rin ya. Ya, nah ini yang kita maksud betul Bu ya. Jadi data itu memang harusnya dibaca, dianalisis oleh teman-teman di daerah juga ya Bu ya, yang paling paham ya. Dan nanti kalau ada jabatan analis kebijakan ya Bu ya, sebagian fungsional ke sana. Nah ini pekerjaannya, ini Bu, pekerjaannya. Nah memang kita belum banyak ya, tapi sekarang kita mulai untuk ini, dan saya senang sekali bahwa bahan-bahan sudah ada Bu ya. Jadi selagi kami tidak ingin memberikan beban tambahan pada semua teman-teman di dinas ya, tapi pihak Kemenkes juga minta supaya ada monitoring tadi. Dan ini memang pekerjaan sehari-hari. Nah, saya kira ini, terima kasih sekali Bu Rin ya. Ini harapan kami semua teman-teman di dinas sudah berpikiran seperti itu, sehingga jangan menganggap ini sebagai beban, dan teman-teman perguruan tinggi juga tadi seperti Prof Hadi juga akan memberikan semacam pendampingan. Nah, seperti seorang coach di luar lapangan tuh ya, itu misalnya pemain bola kan yang main di lapangan kan pemain bolanya, coach-nya kan di luar. Jadi pemain bola yang bikin keputusan juga, tapi diberi saran loh, kenapa kamu nggak lari ke sana? Nah ya gitu Prof jadinya. Jadi emang yang ada di bayangan kami adalah ini kayak bikin ini Prof, kayak bikin skripsi atau tesis bolak-balik. Pendahuluan udah benar belum pendahuluan kami? Oh iya udah benar. Oh iya tambahin gitu. Tapi jangan panjang-panjang loh Bu, karena dokumen ini harus dibaca oleh orang lain, orang awam, bupati, wali kota, dan nanti akan terpampang di web juga. Ya. Nah, sehingga mungkin seperti intisarinya ya, kalau tesis sudah 40 ini paling cuma 5 lembar aja. Ya, yang itu betul. Ya itu juga memang kami juga nggak targetnya sampai banyak kayak skripsi Prof. Ya. Karena kami juga cuma ngambil satu indikator Prof yang memang kami rasa itu perlu untuk tindak lanjut gitu. Ya. Jadi di antara indikator itu nggak semuanya, karena kalau semuanya rasanya jadi banyak sekali. Akhirnya kami mengambil satu indikator saja yang menurut kami rasa perlu untuk ditindaklanjuti segera. Ya, memang nanti kita akan ada satu sesi mengenai pemilihan indikator kuantitatifnya ya. Yang kan ada puluhan indikator ya. Nanti kita akan cari yang, kalau di Ethiopia itu hanya 5 atau 4 ya, saya lupa ya. Kalau di Semeru juga nggak banyak-banyak amat ya. Jadi kita harus milih betul. Oke ya, terima kasih Bu Rin ya.
Silakan Bu Monita, saya kembalikan Bu Monita. Terima kasih Prof atas tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Dipersilahkan juga bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau ingin menyampaikan komentarnya, dipersilahkan untuk membuka mikrofon ataupun mengetikkannya di dalam room chat. Di sini juga ada Prof pertanyaan dari Dinkes Kabupaten Bekasi yang menanyakan instrumen kuesioner dari Dinas Kesehatan masing-masing dan hasil analisis apakah nanti akan dianalisis bersama dengan pendamping. Mungkin ini juga menyambung dengan pertanyaan dari Bu Asih yang nanti seperti kuesioner pertanyaannya apakah nanti sudah disiapkan atau mereka bisa mengembangkan, ya seperti itu Prof. Ya, jadi itu yang di format itu topik-topiknya ya. Monggo saya nggak menggunakan kuesioner baku harus seperti ini, tidak. Karena itu nanti akan menutup berbagai deviasi atau spesifikasi yang beda-beda ya. Tapi intinya seperti apakah di sana ada kebijakan publik mengenai COVID misalnya. Sudah ada misalnya, oh ada seperti ini. Kita nggak tahu. Jadi bebas saja, monggo diikuti apa yang ada di template itu ya. Tapi kita tidak menggunakan pertanyaan yang sangat spesifik, karena kita juga belum mempunyai bayangan apa yang sudah ada di tempat masing-masing dari. Makanya sekarang catat aja apa yang terjadi di lapangan, kemudian nanti akan kita coba analisis bersama-sama dengan tim perguruan tinggi. Oke. Begitu, ya. Ya. Mungkin kita bisa mendengar komentar dari Dinkes Kabupaten Bekasi ya, Prof ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Dinkes Kabupaten Bekasi? Dipersilahkan untuk membuka mikrofon. Terima kasih. Mungkin untuk saat ini cukup dulu ya dok ya. Nanti kan ada pendamping, jadi sambil ini. Terima kasih dok. Prof arahannya. Tapi jelas Bu ya, jelas ya. Iya jelas. Iya. Dan datanya kan juga ada dok, data tadi kebijakan PSBB Bekasi kan juga ada dok ya. Kapan ditetapkan bupati atau bupati ya? Ini kota atau kota? Kota atau kabupaten dok. Kabupaten. Ya? Kabupaten Prof. Ya. Ada PSBB ya? Ada, ya. Ya, dan ini menceritakan dampaknya pada pelayanan KIAKB itu bisa ya, Ibu ya? Ya. Ya, karena transportasi susah atau itu dibatalkan atau apa. Nah, ini semua akan kita catat, kita rekam dalam suatu deskripsi ya. Jadi sifatnya tuh bercerita nih Bu ya. Storytelling gitu. Ya, cerita mengenai apa yang terjadi. Oke, itu ya. Ya, jelas Prof. Makasih arahannya. Ya, terima kasih. Mbak Monita izin bertanya boleh? Silahkan, dipersilahkan. Masih menyambung tadi yang masalah kuesioner ya, Mbak Monita sama Pak Laksono. Tadi itu kan Dr. Siwi bilang tentang masalah perbedaan antara penelitian kualitatif dan data kualitatif. Kalau seandainya untuk kita membuat analisa ini hanya dengan menggunakan data kualitatif saja, tanpa menggunakan kuesioner seperti penelitian kualitatif, apakah bisa, Pak? Ya, bisa. Jadi gini ya, mohon dilihat bahwa yang kita kerjakan itu bukan penelitian ya Bu ya. Ya. Dia itu IMONEF. Kalau penelitian itu litbang ya, bukan ini kan penelitian kesga ya. Mohon dilihat, ini bukan penelitian ya. Oke, ya. Nah, sehingga data kualitas itu data manajerial yang sifatnya kualitatif. Dan kami memberikan masukan bahwa ini sebagai konsultan pendamping ya, pendamping tadi, bukan konsultan penelitian, paham ya? Ya, sehingga data kualitatif ya tadi seperti itu, Bu. Ya, nggak masalah, karena kita ini bukan penelitian, harus punya metode yang bagus sekali, dan itu yang tadi menyampaikan, mungkin Bu Siwi masih ada nggak? Bu Siwi bisa menjawab ya, supaya yakin betul. Ya Prof, saya masih di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang dari data kualitatif itu kemudian kurang jelas, memang bisa kemudian melakukan mencoba dijelaskan dengan cara bertanya atau melakukan wawancara yang informal begitu. Jadi mungkin dari beberapa data kuanti dan kuali yang sudah ada, setelah dianalisis ada beberapa hal yang mungkin belum jelas,
itu bisa ditanyakan. Artinya diperjelas dengan bertanya gitu ya kepada orang-orang yang menyediakan data itu atau siapa yang punya data yang kurang jelas tadi. Jadi memang template-nya itu betul Prof. Laksono tadi mungkin tidak bisa kita sediakan karena memang sesuai dengan apa temuan di lapangan atau dalam hasil analisis sementara tadi gitu. Seperti itu, Prof. Jadi bisa saja misalnya kita menemukan data yang kok di dalam kompilasi data itu ada hal yang mengherankan atau yang unik dan sebagainya, itu kemudian kita bisa tanyakan kepada apa namanya orang yang misalnya ini ditemukan di suatu puskesmas begitu. Kemudian apakah betul katakanlah banyak justru banyak orang yang datang ke puskesmas karena apa namanya mungkin banyak masalah misalnya seperti itu. Kemudian ditanyakan saja kepada puskesmas yang bersangkutan begitu maksudnya. Jadi makanya tidak mungkin ada semacam template yang apa namanya yang baku gitu ya, yang baku gitu ya. Jadi sesuai dengan temuan kompilasi tersebut. Demikian Prof. Laksono. Ya. Jadi mohon dilihat ya, ini storytelling. Memang nanti kesimpulannya, nah itu kesimpulan itu yang kita harapkan bisa lebih apa ya, decisif tadi ya. Ada atau tidak dampak negatif pandemi COVID-19 tadi. Nah, ini menarik nanti. Mungkin jawabannya ada tapi tidak banyak, atau ada tapi sedikit, atau ada dan besar sekali misalnya seperti itu. Bisa, nah, nggak masalah. Nah. Ya, karena kembali lagi bahwa keputusan paling banyak dipakai itu di level kabupaten nantinya itu. Pusat akan lebih melihat pada nanti peta dari 120 kabupaten kota ini berapa persen yang terkena dampak parah misalnya, atau berapa persen yang terkena dampak apa sedang atau yang sama sekali tidak ada dampaknya, misalnya seperti itu. Begitu? Ya. Oh ya, untuk Dinkes Karawang ini sudah di-share ya template-nya ya, sudah ya? Ya, sudah. Ya. Ini sudah saya share di WA group. Ya. Nanti juga akan ini langsung saya informasikan terkait Google Drive ya, Prof. Ya, karena waktunya ya. Kita udah tinggal 15 menit ya. Silakan. Ya. Ya, ini saya ingin izin mohon share screen. Nah, nantinya Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, juga dari pendamping mitra universitas, itu nantinya akan, bisa terlihat di layar, itu sudah terlihat, itu adalah Google Drive yang nanti aksesnya akan kami berikan kepada masing-masing kabupaten kota beserta pendampingnya. Dan tiap Google Drive hanya bisa diakses oleh Dinkes yang berkaitan. Misalkan seperti Dinkes Kabupaten Biren, itu hanya boleh yang mengakses hanya pendamping dan juga penanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biren. Tidak boleh yang misalkan nanti seperti di Bantul atau di Bandung ingin membuka, tidak akan bisa membukanya karena nanti aksesnya hanya akan kami batasi. Nah, tujuannya kenapa kami ingin membuat foldernya seperti istilahnya lebih private gitu, nanti agar kami juga bisa memantau dan melihat apakah Bapak dan Ibu mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan penulisan. Nah, di sini kita menggunakan Google Drive karena menurut kami Bapak dan Ibu mesti sudah familiar dalam penggunaan Google Drive untuk pekerjaan sehari-hari. Nantinya Google Drive ini akan diisi oleh beberapa dokumen yang sudah ada, seperti contohnya ini sudah ada dokumen pedoman langkah penulisan analisisnya dan juga format template untuk dokumen analisis dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan KIA dan KB. Nah, nantinya Bapak dan Ibu, harapan kami seperti ini. Bapak misalkan dari pendamping membuat terlebih dahulu format dokumen analisisnya, tidak usah terlalu sempurna, nanti bisa diupload di dalam folder tersebut. Kemudian misalkan diberi nama dampak analisis dampak di PD, dan nanti dikasih strip tanggal mengupload, kemudian
nanti dari Dinas Kesehatan itu tidak boleh menghapus file tersebut, tetapi bisa mendownload dan mungkin akan merevisi atau menambahkan dan nantinya memasukkan atau mengupload kembali ke dalam folder tersebut. Nah, ini seperti contohnya. Analisis dampak, kemudian mohon disertakan tanggal, sehingga kita bisa tahu perkembangannya, apakah yang terbaru itu seperti apa dari yang format pertama gitu. Nah, ini nantinya saya ingin meminta tolong kepada para pendamping untuk, kan ini sudah dibentuk WA group antara pendamping dan juga dengan masing-masing kabupaten kota. Nah, harapan kami agar para pendamping juga nanti membantu mencarikan siapa yang akan emailnya untuk diafiliasikan ke dalam Google Drive ini. Nah, untuk di Google Drive, nanti harap emailnya menggunakan Gmail dan bukan Yahoo agar mempermudah. Nah, seperti ini contohnya, itu nanti ada pengelola folder, yaitu satu pendamping dan juga satu perwakilan dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti jika pendamping mengupload atau Dinas Kesehatan mengupload dokumen tersebut, kemudian ada revisi dari pendamping, itu harap nanti juga pendamping memberikan masukan itu menggunakan dokumen yang terbaru, bukan yang dokumen lama kemudian dihapus terus diupload yang terbaru. Itu karena nanti jika kita ingin mencari dari mana misalkan tidak ketemu solusinya atau kita ingin mencari misalkan ada kendala, kita bisa mengetahui dengan merunut dari dokumen yang pertama. Nah, selanjutnya ini nanti kami akan men-share screen juga, ini contoh invitation mail-nya. Nanti setelah Bapak dan Ibu memberikan kontak emailnya kepada pihak kami, nanti akan kami kirimkan linknya. Nah, nanti seperti ini invitation mailnya. Nanti silahkan dibuka, baru Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Nah, di sini nanti semua dokumen akan kami upload di dalam folder ini seperti template-template, dan juga nanti Bapak dan Ibu dapat mengupload dokumen-dokumen yang sudah mulai ditulis di dalam foldernya masing-masing. Nanti jika misalkan sudah sampai dokumen akhir, final, itulah yang akan kita upload di dalam website Kesehatan Ibu dan Anak. Ya, itu demikian penjelasan dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu untuk bertanya jika masih dirasa kurang jelas. Kita masih ada sedikit waktu. Nanti. Ya, makasih Mbak Monita ya. Jadi memang ini sebuah sistem yang terkutip ya, canggih ya, karena tanpa ini kita juga nggak berani menawarkan program ini ya, karena dengan cara seperti ini, itu proses tadi interaksi antara Dinkes dengan pihak pendidikan tinggi itu bisa kelihatan, apa jejaknya juga. Nah ini, kemudian juga yang sangat menarik nanti finalnya itu akan ditampilkan di website, dan itu yang bisa dibaca oleh semua pihak termasuk dari pusat juga. Misalnya Bu Dirjen ingin melihat bagaimana situasi yang ada di Kerawang, ya Bu Dirjen dengan segera klik Kerawang dan masuk ke laporan di Kerawang tadi. Yang final itu yang bisa dibuka oleh semua orang di web ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya, Prof. Jadi nanti saya ingin meminta bantuan para pendamping untuk mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Nanti email siapa yang akan diafiliasikan untuk mendapat akses di dalam Google Drive tersebut. Nanti akan saya infokan atau nanti akan saya japri masing-masing pendampingnya. Tapi mungkin bisa mulai ketika sedang Zoom atau mengadakan pertemuan dengan Dinkes, mungkin bisa sambil berdiskusi, karena semakin cepat saya mendapatkan kontaknya, nanti semakin cepat juga untuk kita bisa mengetahui progres penulisannya. Ya, ini juga mengingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengisikan link presensi, agar nanti kami bisa mengetahui siapa saja yang telah hadir dan siapa saja yang belum hadir. Jadi agar apabila ada yang masih kurang jelas, itu harap nanti dapat
diinformasikan kepada saya. Ya, sepertinya ini masih belum ada pertanyaan, Prof. Apakah ingin ditambahkan? Ya, mungkin nanti gini, kita perlu waktu ya, mungkin dari teman-teman perguruan tinggi untuk menggunakan Google Drive. Dan tadi kalau perlu nanti kita bikin semacam hotline tadi kalau ada masalah. Ini mudah sekali kok, saya mudah sekali. Ya, tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Oke, saya kira itu. Ya. Nah, dan lagi pada satu hal yang menarik mengenai hubungan antara Dinas Kesehatan dengan perguruan tinggi ini harus kita jaga betul ya. Ya, kalau sudah kenal bagus sekali. Tapi logika kami kan memang perguruan tingginya kan juga di kota yang sama atau provinsi yang sama atau tetangga ya, jadi nggak jauh-jauh amat gitu. Nah, ini. Jadi kita akan mulai. Nah, ini sekali lagi ini karena kalau tidak ada pandemi COVID-19 ya kita tidak membuat model seperti ini ya. Model seperti itu betul-betul mengandalkan pada teknologi. Ya, termasuk teknologi untuk menulis bersama ya. Ini. Yang menggunakan Google Drive tadi. Ini kelihatannya sulit tapi kalau sudah dikerjakan itu mudah sekali. Mudah sekali. Betul ya, Mbak Monita ya? Ya, benar Prof. Jadi nanti biar kita juga bisa melihat seperti dokumennya, misalkan ada kabupaten kota yang mengalami kendala atau misalkan sedang sibuk, terus lupa untuk mengupload dokumennya, kita bisa melihat dokumen yang mungkin terakhir diupload, sehingga nanti kita bisa mencari tahu bagian mana yang belum belum dikerjakan gitu. Karena nanti setelah melaksanakan kegiatan penulisan analisis dampak ini, selanjutnya nanti akan dilanjutkan penulisan untuk analisis kebijakan dan nanti akhirnya ada policy brief. Jadi fungsinya dari nanti kami akan men-share Google Drive ini juga bisa memantau dan Bapak dan Ibu juga tidak terlena dengan waktunya ya Prof ya, karena waktunya kita ini sangat terbatas dan dengan target dokumen yang akan dikerjakan, itu tujuannya kita juga bisa memantau dan juga bisa mengetahui jika Bapak dan Ibu mengalami kendala. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan juga, Prof. Ini waktunya juga cuma tersisa beberapa menit. Ya, oke, sudah. Ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Ya. Ini yang ikut juga, nanti kita juga ada kelompok B, C, dan D ya. Ya. Kalau masih belum yakin betul, nanti bisa ikut yang kelompok B, C, atau D. Ya. Bu Siwi, ada komentar lagi sebelum kita tutup? Sampun, Prof. Sudah. Ya. Jadi tolong para peneliti yang biasa penelitian ya, itu jangan ragu-ragu ya. Lagi ini data kualitatif yang para eksekutif lembaga seperti kepala dinas atau kepala bidang itu juga harus mampu mengelola loh. Jadi bukan meneliti aja, tapi mengelola data kualitatif tadi. Dan itu pekerjaan sehari-harinya itu memang langsung berhubungan dengan data kualitatif. Sehingga dengan adanya data kuantitatif yang kita feedbackkan plus data kualitatif, itu keputusan untuk menyatakan ya ada dampak negatif atau ya tidak ada dampak itu ya lebih kuat tadi ya. Dan ini yang kita sebut sebagai evidence-based policy ya. Tapi tidak melalui penelitian dulu, itu karena itu mahal sekali dan kita nggak punya waktu untuk ini ya. Tapi lebih pada data yang berasal dari data rutin yang kita punyai dan sudah di-feedback-kan, ya, harapannya sudah bersih. Ya. Kemudian data kualitatif yang dikumpulkan sendiri oleh pimpinan dinas kesehatan, yang nanti bersama-sama dengan pihak perguruan tinggi pendamping akan ditulis dalam suatu dokumen yang intinya itu storytelling ya, berkisah, tapi nanti ada kesimpulan akhir yang kita harapkan tegas, apakah ada dampak atau tidak dalam hal ini misalnya seperti itu. Oke, saya kira ini penutupannya, Mbak Monita. Terima kasih sekali atas kerjasamanya dan kita nanti akan tunggu dan nanti kalau sudah masuk, sudah selesai dan terpampang di web, itu akan menarik sekali karena banyak pihak itu akan ingin tahu, seperti saya juga ingin tahu bagaimana Bantul itu menghadapi pandemi COVID-19 ya. Semua orang akan tahu dan ada transparansi publik mengenai dana APBD, dana APBN yang dikirimkan ke lapangan, dana untuk COVID sendiri, itu semua akan lebih transparan.
Oke, terima kasih Mbak Monita. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih, Prof. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Ada Dr. Iskandar Zulkarnain selaku perwakilan dari Adinkes. Kemudian ada Dr. Randa Retnasiwi Patmawati MA. Dan juga ada Dr. Maineni Sitaresmi, PhD SPAK dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Nah, nanti untuk Pak Iskandar ya, nanti setelah ini, nanti kita ada sesi-sesi leadership dalam menggunakan data ini, Pak. Nanti kita akan masuk pada sesi untuk kepala dinas yang nanti akan bersama-sama dengan Adinkes. Begitu, Pak. Setelah data ini terkumpul ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Demikian acara kegiatan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat menjadi lebih paham dan mengerti terkait format penulisan analisis dampak pandemi COVID-19 untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nggak pernah ngomong-ngomong gitu, tapi Mbak Rani mah aman ya, kan nggak pernah deket-deket sama titik-titik.